Nona Siang mengalami menstruasi tidak teratur, terjatuh secara tidak sengaja, menyebabkan posisi janin tidak benar. Tolong segera. Om Xiao. Istriku. Dia suka anak-anak. Ah 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 ah. Temui istrimu untuk terakhir kali. Hahaha. Sayang, lihat betapa imutnya buah hati kita. Biar aku lihat anaknya. Sayang, nanti kalau kamu besar, jangan sampai seperti beberapa orang itu. Sombong karena keluarganya kaya dan berkuasa. Tidak hanya ingin orang jadi menantu tak diundang, tapi juga menganggap orang lain bukan manusia. Suamiku, kamu ngomong apa sih? Kakak, kamu nggak paham ya? Suamimu itu ngomongin kamu loh. Kamu nggak mungkin benar-benar pikir suamimu suka sama kamu kan? Kalau bukan karena si Yo Jiang. Siapa yang mau lihat kamu? Suamiku, ini bukan kenyataan, kan? Aku dan suamimu itu cinta sejati. Aku baik sama kalian semua kok. Guru tidak pernah mengkhianatiku. Baik padaku. Padahal kita sama-sama punya darah yang sama. Kenapa kamu jadi putri besar keluarga Jiang, sedangkan aku cuma sepupu yang harus sembunyi-sembunyi? Dan suamimu yang berbakat cuma bisa berada di bawahmu. Sayang, kamu tahu betapa aku menantikan kematianmu. Hanya kalau kamu mati, aku dan anak kita bisa dengan sah menerima zombie. Kalau bukan karena kakakmu melindungimu. Kamu pikir aku bisa biarkan kamu sampai sekarang? Yo Yishan. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkan kalian para bajingan ini lolos. Ah 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 ah. Ah. Sekarang aku ada 3 menit sebelum mereka mendorongku supaya lahir prematur. Ah. Apa aku terlahir kembali? Dua orang ini sekarang sudah sangat jelas ya. Aku kok tidak sadar sama sekali. Yo Yisuan dan Shen Yi. Aku tidak akan membiarkan kalian memperdayaku lagi. Tepat sebelum ini, mereka yang mendorongku dari sini. Anakku. Ah 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 ah. Kamu tahu betapa aku takut kamu mati. Ah. Hanya kalau kamu mati, aku dan anak kita bisa dengan sah menerima pendidikan. Sayang. Kamu kenapa? Belum bisa mati bersama mereka sekarang. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari sini dengan selamat. Aku duluan ke kamar ya. Jangan, sepupuku. Aku sudah buatkan obat penambah tenaga untukmu. Kalau dingin rasanya nggak enak, minum dulu baru kembali. Lepaskan aku. Sudah kubilang aku nggak mau pergi. Ayo, kamu coba dulu saja. Aku duluan masuk kamar ya. Ah. Sayang, kamu gak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan, sayang? Shen Yi. Aku dulu yang bawa kamu keluar dari kampung terpencil. Biayain kamu sekolah sampai kuliah. Tapi kamu malah hamil karena ditipu pria. Aku lihat karena kamu sepupuku. Jadi ku bawa kamu ke sini untuk bersama-sama menjaga kandungan. Ini balasan kamu buat aku. Anak haram itu beda dengan anakku. Bukan sembarang orang bisa sentuh kamu. Sayang Yi. Dia juga bukan sengaja kok. Kamu masih hamil anak kita. Jadi jangan marah lagi ya. Maaf ya, kakak sepupu. Aku bukan sengaja. Sayang, jangan marah ya. Jangan marah ya.
Sayang, kamu ngapain sih? Aku agak nggak enak badan. Aku duluan istirahat di kamar ya. Kamu sudah lihat semuanya kan? Dia berani banget pukul aku. Malah bilang anak kita anak haram. Siapa yang suruh kamu tadi bikin dia dapat bukti? Tapi walaupun kali ini gagal, kita setiap hari. Obat itu juga ada masalah. Selama bisa bikin dia putus asa, kita bisa sah warisi harta mayat hidup itu. Kalau enggak, kakaknya itu memang benar-benar. Atau kakak iparmu yang bisa. Tunggu sampai Dao Chuan mati. Semua miliknya akan jadi milik kita. Gak lama lagi. Kalau sampai dia tahu, habis deh. Kakak ipar nggak bakal kangen sama aku. Kalau sudah tahu. Mending diselesaikan dari sekarang saja. Uh, uh, uh. Uh, Pasti nggak boleh sampai dia tahu. Aku sudah tahu rencana jahat mereka. Aku harus pergi dulu dari villa ini. Manahnya, hari ini tiba-tiba nggak ada. Aku harus telepon kakak. sayang. 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 Kamu gak manis nih? Main peta umpet sama aku lagi. Kamu di mana sih? Jangan nakal. Cepat keluar dong. Nya habis baterai. Kamu sembunyi di sini buat apa? Aku cuma mau diam-diam main HP sebentar. Takut kamu tahu terus ngomongin aku. Masa sih? Ayo keluar dong. Nah, sayang. Kamu tadi dengar apa enggak? Dengar apa coba? Kamu lupa pas renovasi aku takut berisik. Jadi setiap kamar dipasang peredam suara. Aku tadi cuma terlalu buru-buru saja. Tadi sempat lupa soal ini. Aduh, lihat deh otakku ini. Aku kepikiran buat ganti posisi hiasan ini. Mungkin bakal kelihatan lebih bagus. Tadi aku terus sibuk nyari. Aduh. Sayang, menurutmu hiasan ini kalau diletakkan di sini kelihatan bagus nggak? Bagus kok. Setidaknya biar dia tahu aku masih ada hubungan sama dunia luar. Aku barusan telepon kakakku. Sayang, HPMU habis baterai. Aku belum sempat ngecas buatmu. Aku cuma bercanda kok. Aku cuma pengen lihat kamu ingat apa nggak sama aku. Tentu ingat dong. Urusan kecilnya sayang itu urusan besar buat aku. Ramuan yang aku buat-buat kamu hampir jadi. Ayo, aku antar kamu turun. Sayang, kamu tahu nggak? Obat hari ini dimasak langsung oleh suamimu sendiri. Baik kan? Ayo peluk dulu. Yi, kamu masih bengong kenapa? Cepat bawa obatnya ke sini. Oke.
Sayang, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya, suami, aku nggak bisa tahan. Mending kamu ganti baju dulu deh. Oke, aku langsung ganti baju sekarang. Aku nggak tahu mereka masih punya trik apa lagi. Aku harus cepat keluar. Asal keluar, aku bisa selamat. Sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan sebentar. Sayang, di luar panas banget. Kamu kan lagi hamil. Gak baik keluar. Kalau mau olahraga, cukup di rumah saja. Aku cuma hamil. Apa aku nggak punya hak buat keluar? Sayang, aku bukan maksud begitu. Kalau kamu nggak tenang, bisa ikut aku keluar. Kita jalan-jalan bentar, terus pulang lagi. Sayang. Setelah kamu melahirkan, mau kemanapun aku akan temani kamu. Aku sama sepupuku. Sepupu, maaf ya, aku nggak pegang dengan benar. Yii. Kok kamu bisa ceroboh banget sih? Sayang, pakai baju basah itu pasti nggak nyaman. Ayo, aku antar kamu ganti baju. Ah, Sayang, istirahat yang cukup di sini ya. Ran 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 ran. Kak Tai. Ran ran ada, kirimkan sesuatu buat dia. Kasih barang itu ke aku ya. Suara apa itu? aku takkan pernah ikut bernyanyi, aku takkan. Oh, mungkin pembantu di rumah tiba-tiba nyalain musik. Aku harus buru-buru ke sana, supaya tidak membangunkan Ran-Ran. Bukankah ini gelang yang selalu dipakai Ran-Ran? Apa jangan-jangan Ran-Ran? Bukankah ini gelang Ran-Ran? Kakak, lihat deh Ran-Ran tidur sampai setengah sadar. Tapi malah meninggalkan gelang yang sangat penting ini di sini. Kakak, mending kamu balik dulu saja. Aku harus menemani Ran-Ran dulu. Tunggu sampai dia bangun. Aku akan segera telepon kamu. Sayang, kenapa kamu belum ganti baju? Kok keluar lagi? Aku agak takut. Barusan aja, tante kayaknya mau dorong aku. Kakak ipar, aku nggak kok. Dia bosmu. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Siapa yang tahu ya? Orang-orang serakah yang nggak kenal dekat itu selalu makan dari dalam. Yii. Cepat minta maaf sama sepupumu itu. Sentuhan kasar bikin orang jijik. Sayang. Baiklah. Aku curiga, suruh aku bunuh dia. Ayah, dengan etika terakhir untuk bertahan hidup. Hanya ini kecurigaanku. Kamu akan. Duduklah. Obat ini. Dimasak khusus oleh Yi untukmu. Baik untuk anak. Cepat minum ya. Aku sedang tidak ingin minum sekarang. Sepupu, soal tadi, maaf ya. Obat ini aku racik khusus untukmu. Ayo coba dulu.
Aku nggak mau. Ayolah sayang, jangan. Aku nggak mau minum. Ah, Ran ah. Ayo duduk cepat. Aduh sayang. Rindu mama nggak? Wah, pipimu jadi kurus ya. Pilih-pilih makan lagi ya. Nggak makan dengan baik sampai mama khawatir. Mama. Kamu kok datang? Datang tapi nggak bilang ke aku. Bukannya dengar pembantu cuti. Kamu sendiri, gimana bisa merawat dua orang itu sendirian? Mama, sini lihat. Sekalian aku buatkan sup ikan buat kalian berdua. Tante. Aku paling suka sup ikan buatan Tante. Memang anak baik. Nggak pernah pilih-pilih makan. Sejak kapan hubungan Shani dan Mama jadi begitu baik? Mama, aku ke dapur bantu ya? Ya. Kan perut kamu sudah besar, pasti repot. Mama sendiri aja cukup. Di sini saja diam ya. Tunggu di sini saja. Ada makanan enak. Mama, kamu duluan saja. Baiklah. Sayang. Yuk kita minum obatnya selagi hangat. Ayo. Sayang, aku mau ke kamar mandi. Ayah, kamu cepat lari. Baiklah. Ini cantik banget. Ini khusus Mama yang carikan untukku. Hanya ada dua. Aku dan Mama masing-masing punya satu untuk doa keselamatan. Ibumu akan punya jimat keselamatan seperti Shani. Padahal kita punya darah yang sama. Kenapa kamu jadi putri sulung keluarga Jiang? Sedangkan aku cuma sepupu yang tersembunyi. Kamu tetap baik ya? Tidak pilih-pilih makanan seperti aku. Shani. Juga anak Mama. Ada apa? Aku sedang membersihkan ikan. Katanya makan apa, bisa menambah apa. Ikan yang hamil ini paling bergizi. Kalau telur ikannya malah dibuang. Aduh, jangan bilang yang gak beruntung. Kata-kata sial seperti itu jangan sampai keluar. Mama buatkan sup ikan dari ikan yang hamil itu untukku. Kamu baik sekali padaku. Anak bodoh, Mama kalau nggak baik sama kamu, siapa lagi? Mama cuma punya kamu satu-satunya anak perempuan. Oh iya. Kamu tadi bilang mau lapor polisi. Kenapa? Iya sayang. Kenapa tiba-tiba mau lapor polisi? Baru saja aku masuk kamar, aku lihat beberapa perhiasan hilang. Kupikir ada pencuri masuk rumah. Oh. Kalau begitu. Kenapa tidak bilang ke aku? Biar Mama peluk erat kamu. Aku bukan takut kamu capek kerja. Aku cuma nggak mau merepotkan kamu. Cuma hilang beberapa perhiasan saja kok. Setelah kamu melahirkan, aku akan nemenin kamu pilih yang baru, oke? Anak bodoh, lihat deh. Isuan sangat baik sama kamu. Nanti setelah kita melahirkan, kita beli lagi ya. Yang penting anak di perut dulu. Baiklah, terserah kalian saja. Hahaha. Kenapa dia harus dapat perhatian semua orang? Mata kakak ipar cuma untuk suamiku saja. Kakak ipar, tolong aku. Tante. Ran, Yi mau melahirkan. Ayo kita antar ke rumah sakit bersama. Kalian saja yang pergi. Aku tunggu di rumah. Tapi sayang, aku khawatir kamu sendirian di rumah. Ayo kita pergi bersama. Kakak ipar. Yi. Hei. Ran. Sayang, jangan ribut lagi. Yi sebentar lagi akan melahirkan. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Cepat buka pintunya. Ran, kamu harus nurut. Jangan keras kepala lagi. Cepat kembalikan ponsel dokter ke dia. Lihat, buka pintunya. Dokternya sudah khawatir. Nurut ya, kamu sebentar lagi akan melahirkan. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Kebetulan kamu juga hampir melahirkan. Kita pergi bersama aja. Mama gak akan buat kamu susah. Cepat angkat teleponnya. Halo.
Kakak, tolong aku. Ah, Ran. Ran. Ah, aduh. Ran. Jangan ribut. Ah, Halo, kakak. Tidak apa-apa. Ran, kamu sebentar lagi melahirkan. Emosinya agak tidak stabil. Tekanannya cukup besar. aku harus tutup dulu. Ah, Sayang. Maaf, aku terlalu cemas. sudah. Kamu prematur. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Ah, tolong lagi. Gawat, Ran dalam bahaya. Tetap kuat, jangan menangis. Ah, Sayang, cunju gigi tanganku. Jangan sampai kamu terluka ya. Ran, jangan takut. Mama juga ada di sini. Nurut ya, kamu benar-benar mencintai istrimu. Tapi kalau terus gigi tangan seperti itu. Itu tidak boleh. Dokter, tolong aku. Jangan khawatir. Juanzi, suamimu sangat mencintaimu. Mana mungkin tidak mencintaimu. Dokter, Tolong jaga istriku ya, serahkan padaku. Semua bisa berjalan sesuai rencana. Ah. Ingat ya, sayang. Ah. Oh. Istri, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Ah. Tolong. Xiao ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nona. Ran. Kakak Ran. Kenapa kamu datang ke sini? Ada orang lain. Ran mengalami tekanan mental yang cukup besar. Hanya sedikit linglung saja. Memang, melahirkan itu mana ada yang gak berbahaya. Kamu ini laki-laki, ngapain ikut campur? Pergi sana. Jangan kira kamu ibu Ran. Aku nggak takut berhadapan sama kamu. Kakak, dokter di dalam sana akan merawat Ran dengan baik. Mending kamu pulang dulu saja. Kakak. Dokter di ruang bersalin memang sangat profesional. Kalau kamu masuk sekarang malah mengganggu dokter. Mending kamu pulang ke rumah dulu. Pergi sana. Kamu nggak boleh masuk. Minggir sana. Berhenti berantang. Ah. Ah. Berhenti. Berhenti. Ah. Aku sudah sangat mempercayaimu. Tapi kamu berani menyakiti istri saya, iya kan? Semua karena ibu melahirkan sulit. Kalau kalian terus ribut, baik orang dewasa maupun anak-anak bisa celaka. Pak Kepala Stasiun. Pergi sana. Ganti lagu. Kakak, kalau begitu aku langsung sambut kakak ketua rombongan dulu. Ganti lagu. Ah. Cehu Yisuan.
Kakak adalah ekor Yisuan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong. Cepat selamatkan orangnya. Ibu melahirkan posisi janin tidak benar. Segera perbaiki posisi janin. Kenapa kamu selalu beruntung banget sih? Ranran, bertahan ya. Kakak pasti akan membantumu. Tidak baik. Ibu melahirkan mengalami pendarahan hebat. Operasinya sangat berhasil. Nona Jiang sudah keluar dari bahaya. Asal malam ini bisa sadar, gak ada masalah besar. Shanshan, kamu baik-baik saja, itu yang penting. Tidak apa-apa, itu yang penting. Yo Yisuan, Ranran hampir saja meninggal di ruang bersalin. Apakah itu ulahmu? Kakak, kamu salah paham. Aku melarangmu masuk ruang bersalin karena takut kamu mengganggu dokter. Dokter itu sebenarnya mau melakukan apa sih? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan marah dulu. Ranran adalah putriku sendiri. Aku selalu mengawasinya dari dekat. Yisuan, kenapa harus menyakitinya? Semua karena dokter ini. Entahlah apa niatnya. Minggir. Bicara. Kenapa kamu menyerang Ranran? Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Aku cuma salah paham sesaat. Dia menghancurkan reputasiku. Itu buat polisi dengar. Lihat apakah polisi percaya. Kamu juga. Kalau hati pria ada di sini. Kalau kamu benar-benar berbuat salah padanya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Waktu itu sudah sepakat. Asal wanita itu kesulitan melahirkan. Kamu harus beri aku 1 juta. Sekarang meski gagal. Aku bukan cuma kehilangan pekerjaan. Bisa jadi harus masuk penjara juga. Ini harus tambah uang. Kamu harus beri aku 1 juta lagi. Kalau tidak, aku nggak yakin bisa jaga mulut. Baik. Kesini, aku kasih kartu ATM. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Sepertinya Ranran mau sadar. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Jangan terlalu khawatir. Tadi itu reaksi normal. Kalau tidak ada halangan, besok dia akan sadar. Kakak. Kamu sudah jaga di sini sehari semalam. Kalau begitu malam ini aku yang jaga Ranran saja. Iya nih. Tidak usah. Ranran belum sadar. Aku akan terus menemani dia. Jiang Chen. Kamu memang beruntung. Kakak ipar, kenapa baru sekarang mau lihat aku dan anak? Aduh, kan Jiang Chen terus ngintip. Aku susah payah datang ke sini. Kalau ketahuan dia, bukankah sia-sia semua usaha? Dia cuma anak angkat keluarga Jiang. Ada apa hebatnya? Apalagi Jiang Ran, kenapa nggak mati saja dengan tenang? Selama Jiang Ran belum mati. Tapi selama dia belum sadar. Nanti tetap kita yang pegang kendali. Kalau tidak, terpaksa kamu dan anak harus sembunyi-sembunyi. Maka biarkan dia tak pernah sadar lagi. Ranran. Kamu harus sembuh. Anak masih menunggumu. Pak Jiang, ada masalah. Anak tiba-tiba demam tinggi. Kamu harus segera buat keputusan. Apa? Miss Xiao yang jaga di sini. Tapi anak perlu kamu cepat putuskan. Baik. Ranran, aku duluan lihat anaknya. Nanti langsung kembali menjengukmu. Dewa atas.
Kalau kamu mati di ranjang bersalin, bukankah itu artinya kamu gak perlu lagi merasakan semua penderitaan itu? Kenapa gak bisa mati dengan tenang saja sih? Hanya bisa jadi anak haram yang disembunyikan. Anakku juga cuma bisa jadi anak haram. Semua penderitaan ini karena kamu yang menyebabkan. Mending kamu mati saja. Kamu ganti obat ini dengan obat Jiangran. Nanti dia gak akan pernah bangun lagi. Setelah efek obatnya hilang, gak ada yang bisa menemukan jejaknya sampai saat itu. Saat itu aku bisa dengan terang-terangan menikahimu. Jiangshan, kamu di sini saja berbaring seumur hidupmu. Suami dan harta kamu semuanya milikku. HMPH. Sayang. Sudah beres. Semua sudah sesuai dengan yang kamu bilang. Jiangran kali ini pasti gak akan hidup lama. Ran. Baik. Nanti kita selesaikan lagi. Istri, kamu gak boleh ninggalin aku dan anak ya. Hai suami. Lihat aku masih hidup, kamu malah gak senang. Kok bisa kaget gitu sih? Haha. Haha. Lihat deh, Yisuan sampai senang sampai pusing. Iya, sayang, aku benar-benar sangat senang, kan? Ibu Yisuan terus memikirkan kamu. Semalaman gak tidur. Ah iya. Mama, sejak kapan kamu dan Yisuan jadi dekat banget? Kok aku gak tahu ya? Haha, kamu anak bodoh. Ibu kan semua itu demi kebaikanmu. Iya, mama dan suami yang paling baik buat aku. Bahkan ikut masuk ruang bersalin bareng aku. Aduh, waktu itu aku benar-benar bingung. Terus mikir suami bakal nyakitin aku. Iya, sayang, waktu itu kamu bikin aku khawatir banget. Kakak hampir mau pukul aku, kan? Kakak nanti harus jaga aku baik-baik. Aku gak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Baik, kakak. Ran, kalau kamu sudah tahu Yo Yisuan itu berniat jahat, kenapa gak langsung bongkar dia saja? Kalau bukan karena kamu sadar tepat waktu dan mencabut jarumnya. Mungkin kakak Yo Yisuan itu sangat berhati-hati. Sampai sekarang gak meninggalkan bukti apapun tentang apa yang dia lakukan ke aku. Kalau sekarang usir dia pergi, malah dia bawa uangku, jalan-jalan santai sama Shen Yi di luar sana. Aku gak bisa nerima ini. Aku harus biarkan pasangan sialan itu hancur dan malu. Dan membayar harganya. Kalau kamu mau balas dendam, aku bisa bantu kamu. Tapi kamu terlalu berbahaya seperti itu. Kakak. Dendam ini harus aku balas sendiri. Tenang saja. Konspirasi Yo Yisuan sudah terungkap sebagian. Dengan kehati-hatiannya, dia tak akan bertindak dulu. Kita tinggal tunggu dia makin banyak bikin kesalahan. Itu saja. Oh ya, sayang. Setelah keluar rumah sakit, kita bikin pesta ulang tahun untuk anak. Pesta ulang tahun deh. Aku mau bilang ke semua orang ini adalah penerus keluarga Jiang. Menurutmu bagaimana? Setuju, sayang, asal kamu sehat. Apapun yang kamu mau aku setuju. Pesta ini dibuat khusus untukmu, Yo Yisuan. Kamu siap hadapi balas dendamku. Kakak ipar mau bikin pesta ulang tahun anak mereka. Kalau anak kita gimana? Kamu harus lebih patuh sama aku belakangan ini. Jangan kasih dia kesempatan menangkap kesalahanmu. Dengar nggak? Yo Yisuan,
pertunjukan seru akan segera dimulai. Sayang. Sayang. Sayangku. Wah, hari ini cantik sekali. Ah, sayang. Ayo. Ayo, terima kasih sudah datangnya. Terima kasih, terima kasih. Pak Yo memang sangat baik pada Pak Jiang. Kalau ada kontes suami paling sayang istri, Pak Yo pasti juaranya. Anak sudah lahir. Tapi mereka masih seperti sedang jatuh cinta. Sungguh bikin iri ya. Suamiku memang baik padaku. Waktu aku melahirkan, dia selalu ada di sampingku tanpa pergi sejengkal pun. Sayang, aku agak haus. Yi, cepat bawakan segelas air. Itu pembantu rumahmu. Lumayan cantik ya. Dia bukan pembantu rumahku. Bisa dibilang sepupuku, gak punya tempat tinggal, jadi bantu-bantu di rumahku. Kamu baik banget sama sepupumu itu. Perhiasan yang dia pakai. Semua itu pasti hadiah dari Pak Jiangnya. Karena kita keluarga, memang sudah takdir juga sih. Aku dan Yi melahirkan di hari yang sama. Tapi aku nggak tahu siapa ayah anaknya. Aku mau tengok anak dulu. Meski sepupu. Tapi ini terlalu tidak sopannya. Sayang. Kayaknya aku lupa hadiah yang kakak siapkan untukku di atas. Bisa tolong ambilin? Oke. Baik. Kakak, kok baru datang? Kami sudah tunggu kamu. Persiapan acara bagaimana? Tenang saja, obat sudah siap diberikan. Tidak akan ada masalah. Tunggu Yiswan turun dari atas dulu, baru kita bisa mulai. Hahaha. Ayo, semuanya, maaf sudah lama menunggu. Saya ingin menghormati kalian dengan satu gelas. Ayo, minum semua. Pak Yo jangan-jangan ketidurannya. Kenapa belum turun juga? Sepupu perempuan tadi juga belum turun. Aku naik lihat dulu, MA. Atau kita naik bareng saja lihat-lihat. Ayo. Ayo kita pergi lihat bersama. Kakak ipar, aku punya sepupu perempuan, oke. Sayang, kalian sedang ngapain? Sayang, kalian sedang ngapain? Pak Yo ternyata benar-benar berguling-guling dengan sepupu perempuan. Padahal tadi kelihatan sangat sayang sama istri. Apa jangan-jangan cuma pura-pura? Ini benar-benar menjijikan, benar-benar laki-laki brengsek. Ini hadiah pertama yang kuberikan padamu. Puas. Ini pasti. Sayang. Aku sudah sangat baik sama kalian. Kenapa kalian harus mengkhianatiku? Aku tidak. Aku dulu membawamu keluar dari tempat terpencil, memberimu makan dan pakaian, memperlakukanmu seperti adik sendiri. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Tapi kamu malah merebut laki-lakiku. Dasar perempuan murahan. Kamu salah paham. Dulu aku menikahimu karena kamu miskin. Menikahimu. Hatiku terjual. Bahkan memberimu mengelola perusahaan. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Katanya cinta tapi bohong. Ran. Apa ini ada salah paham? Salah paham. Mereka berdua sudah berbaring di tempat tidur. Masih bisa ada salah paham apa lagi? Sayang.
Ini benar-benar salah paham. Aku takut Yi hamil duluan. Lalu aku nggak tahu kenapa. Otakku jadi bingung. Setelah aku sadar, jadi seperti yang kamu lihat. Maksudmu, kamu dan dia nggak ada apa-apa. Semua ini cuma pengkhianatan dari Shen Yi. Iya, aku bicara jujur. Kamu berani bilang kamu nggak coba-coba dia. Anak dia nggak ada hubungannya sama kamu. Sayang, kamu harus percaya aku. Anak dia itu anak haram. Apa hubunganku dengan itu? Ya sudah. Kalau begitu buktikan pada aku. Buktikan kamu tidak ada hubungan dengannya. Tidak ada perselingkuhan. Kakak ipar. Masih anak kecil. Shen Yi, aku dan sepupumu sudah baik banget sama kamu. Kamu sialan benar-benar mengatur aku seperti ini. Ah, Kamu harus berterima kasih pada hukum yang menyelamatkanku. Kalau tidak, kamu gak bakal hidup sampai sekarang. Tetap harus pas-pasan. Aku sudah bohongin kamu tentang latar belakang Ranran sebelumnya. Ahyo Hisuan. Ternyata kamu nggak cinta siapa-siapa. Mata kamu cuma lihat keuntungan. Ah. Dia memang salah, tapi menyalahkan dia juga terlalu kejam. Bagaimana aku jelasin ini ke pamanku? Emang susah berurusan sama pamanku. Pakaian dia juga palsu. Cukup. Sudahlah seperti ini saja. Maaf ya, bikin semua orang malu. Nanti aku traktir kalian makannya. Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah. Ayo pergi, ayo pergi. Sayang, sekarang kamu percaya aku kan? Aku benar-benar kena tipu. Yo Yisuan, kamu kira cuma main sandiwara bisa nutupin kesalahanmu? Ran, kamu gak mungkin percaya omong kosongnya kan? Tapi, Sayang, aku mohon sama kamu. Pikirin lagi dengan baik-baik. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kamu juga gak mau anak kita lahir tanpa ayah kan? tenang, kamu sudah alihkan aset perusahaan. Bahkan mau membunuh aku. Mana mungkin aku biarkan kamu lepas begitu saja. Kalau mau Ranran memaafkanmu, harus buat janji. Janji. Betul. Aku coba percaya kamu dulu. Kali ini Shen Yi yang mengatur semuanya. Tapi untuk berjaga-jaga, semua aset yang kamu punya harus dialihkan ke nama anak. Maaf. Sayang, kita cuma punya satu anak. Baik aset kamu maupun aset aku. Nanti semuanya jadi milik dia sendiri. Kamu khawatir apa sih? Jangan-jangan memang benar ada orang lain di luar sana. Sayang, kamu ngomong apa sih? Aku sekarang juga ketemu dia. Sayang, itu baru benar. Nanti kita jalani hidup dengan baik. Kamu juga jangan sampai salah lagi. Istri baik. Nanti kita jalani hidup dengan baik. Aset Yo Isuan jauh lebih banyak dari yang terlihat. Dia yang urus perusahaan untukmu. Sudah alihkan banyak aset. Cari kesempatan. Biar dia ngomong semuanya dengan jujur. Kamu malah mempermalukanku di depan semua orang hari ini. Kenapa kamu tidak mengakui aku dan anak ini? Kenapa?
Sayang. Kalau aku mengakui hubungan kita di depan semua orang, sekarang kamu masih punya hak untuk berdiri di sini dan merusak barang. Kenapa? Kenapa? Song Jiang itu, harta yang sudah dialihkan cukup untuk kita hidup. Kamu hadapi dia dan cerai saja. Kita kabur jauh-jauh. Setuju tidak? Tidak. Kalau aku cerai sekarang dengan dia, aku tidak akan dapat apa-apa. Aku sudah mengalihkan semua harta ke atas nama anak itu. Kalian sedang melakukan apa? Untuk sementara kamu harus sabar dulu. Ini juga demi masa depan kita. Oke. Kalau kamu tidak bisa cerai dengan dia, tapi semua harta sudah dialihkan ke anak itu, ya sudah, kita tukar dua anak itu saja, oke. Mama di samping akan mengasuhku, tentu saja tidak akan ketahuan. Ini juga jadi lapisan perlindungan tambahan, oke tidak? Sayang, kamu sedang apa? Ah, istri. Aku tadi dengar bayi sedang. Kalian berdua. Sayang, kamu tidur dulu saja, aku yang urus. Ini. Sampah yang tidak perlu segera. Oh iya. Beberapa hari lagi aku harus dinas luar. Kamu harus jaga diri baik-baik. Baik, kakak. Harta yang dipindahkan Yishuan sudah menutupi lubang-lubang. Segera penuh. Itu juga alasan dia buru-buru menyerang kamu. Sekarang perusahaan sedang audit. Segera akan ketahuan. Berarti bantu dia, biar masalahnya cepat selesai. Bukannya mau tukar anak, kenapa masih belum berhasil? Pak Liu, perusahaan akhir-akhir ini entah kenapa, proyek-proyek itu hampir tidak stabil lagi, tidak tahan diperiksa lagi. Memanfaatkan Jiang Chen yang sedang dinas luar beberapa hari ini, kamu harus cepat cari solusi. Soal kerugian itu juga. Baik, saya mengerti. Menunggu dan menunggu terus. Sampai kapan harus menunggu? Sekarang saatnya. Jiang Chen tidak ada beberapa hari ini. Ini waktu terbaik kita bertindak. Mama. Mama. Tergantung apakah kamu bisa bantu ini. Kalau memang harus dilakukan seperti ini. Mama, kamu lupa bagaimana zombie itu memperlakukanmu. Dia adalah noda di hidupmu. Selama dia mati saja, ini akan menguntungkan kita semua. Mama. Wah, istriku hari ini berdandan cantik sekali ya. Kudengar ada masalah dengan keuangan perusahaan akhir-akhir ini. Setelah istirahat lama, aku juga harus pergi lihat-lihat. Baiklah, kebetulan aku juga. Sudah lama tidak ke kantor. Aku ikut denganmu. Oke. Ran-ran. Mama sengaja memanaskan susu untukmu dulu sebelum pergi. Mama, ini benar-benar Mama siapkan khusus untukku ya. Ah iya. Wah, itu benar-benar baik sekali.
Mama, kami duluan ke kantor ya. Ya, pergilah. Ayo. Halo. Ada apa, Mama? Kamu kecelakaan mobil. Jangan panik dulu. Aku akan segera ke sana. Soal urusan perusahaan, sayang. Urusan perusahaan, kamu urus dulu aja. Ah, Apakah ini Tuan Yo Yisuan? Istri Anda, Jiang Ran, mengalami kecelakaan mobil dan jatuh dari tebing. Perlu konfirmasi dari Anda. Apa? Aku segera ke sana. hahaha. Hahaha. Kakak ipar Jiang Ran akhirnya meninggal. Anak saya juga bisa menggantikan anaknya. Menjadi ahli waris keluarga Jiang, dia sehebat apapun. Tetap saja membuatkan baju pernikahan untukku. Kakak ipar sudah meninggal. Grup Jiang sekarang milikmu. Dan kamu sekarang milikku. Berkat kamu, makhluk kecil yang nakal ini. HM. Ingat untuk mengurus anak Jiang Ran, kakak ipar. Tenang saja, hanya anak kita yang bisa mewarisi Jiang. Satu hormat. Dua hormat. Tiga hormat. Sayang, bagaimana kamu tega meninggalkan aku dan anak-anak? Pergi dulu tinggalkan kerajaan Jiang. Kalau sudah mati, jangan kembali lagi. Ranranku. Kenapa kamu pergi begitu mudah? Mama. Ran. Pak Jiang benar-benar meninggal. Memang sangat menyedihkan. Tapi grup Jiang punya banyak orang yang menunggu untuk memulai kerja. Tidak ada pemimpin itu masalah terbesar. Semua. Hari ini aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Tapi kita harus belajar dari kesedihan ini. Yang paling mendesak adalah bagaimana kita menyelamatkan Jiang. Ini adalah hasil jerih payah keluarga Ranran. Kita tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja. Ya, meskipun Ranran sudah meninggal. Tapi kita masih punya anak. Saya umumkan secara resmi grup Jiang berganti nama menjadi grup Yisuan. Saya akan menjabat sebagai ketua dewan direksi. Mengelola perusahaan menggantikan anak kami. Maksud dia apa ini? Kayaknya nggak baik ya? Menantu yang tinggal di rumah ini mau menguasai aset grup Jiang. Dia dan bos Jiang memang suami istri sah. Jadi mewakili anak mengelola perusahaan itu wajar dan masuk akal. Ranran pernah bilang ke saya sebelumnya. Dia sudah kelelahan karena hamil. Tapi dia ingin menyerahkan perusahaan ke Yisuan untuk dikelola. Sekarang dikelola olehnya juga menunjukkan niat baik Ranran. Begitu saja menyerahkan kekuasaan di depan bos Jiang. Kayaknya nggak pantas. Ada apa yang nggak pantas?
Memberikan penjelasan di depan Ranran. Itu yang harus dilakukan sekarang. Saya yang akan jadi ketua dewan direksi. Ada yang keberatan? Aduh. Saya tetap merasa ini kurang pas. Setuju, 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 setuju. Saya tidak setuju. Ah. Saya tidak setuju. Ranran. Aku belum mati, kamu pasti kecewa ya. Ini apa maksudnya? Bos Jiang masih hidup. Bos Jiang masih hidup. Sayang. Melihat kamu masih hidup. Aku benar-benar senang. Jangan pura-pura terlihat penuh cinta. Kecelakaan mobilku kan kamu yang buat. Sayang. Kamu ngomong apa sih? Memotong kabel rem. Memberi aku obat halusinogen. Pura-pura kecelakaan untuk menipuku ke jalan itu. Kalian memang mau aku matikan. Untung aku sudah siap dari awal. Kalau tidak, benar-benar seperti yang kalian mau. Kakak. Ayo pergi. Ah, hati-hati. Sayang, kamu pasti salah paham aku. Aku gak mungkin melakukan hal seperti itu. Ranran. Mama, kami tidak akan menyakitimu, Ranran. Kayaknya kamu gak bakal percaya sebelum lihat jasadnya sendiri. Lepaskan aku. Jiang Ran, kamu pantas mati buruk. Kamu ya. Ternyata kecelakaan Bos Jiang memang disengaja. Bukankah dia dulu wanita yang pernah berhubungan dengan Bos Yao itu? Shen Yi. Kami berdua suami istri sudah baik padamu. Kenapa kamu lakukan ini? Jiang Ren memang pantas mati. Kenapa kamu marah? Takut dia cerita soal konspirasi kalian. Sayang, aku benar-benar tidak melakukannya. Baik-baik saja, kenapa aku harus menyakitimu? Tidak mau mengaku, ya. Lihat ini apa? Dia, seorang menantu, malah mau membunuh Pak Jiang. Benar-benar ambisi serigala. Ini juga pesanan obat. Dan juga catatan keuangan perusahaan yang kamu alihkan. Zheng Ni sudah lama berniat menyakitiku. Sayang. Semua ini salah paham. Aku benar-benar terpaksa. Aku pikir kamu sudah benar-benar meninggal. Jadi aku manfaatkan kesempatan untuk menyerang Shen Yi. Obat-obatan itu memang bukan aku yang beli. Bicara itu sama polisi saja. Bawa pergi sayang. Pergi, sayang, lepaskan aku. Untung sudah siap-siap dari tadi. Sudah bawa anaknya pulang. Harimau pun tak makan anaknya. Yo Yisuan, orang busuk itu. Soal anak Shen Yi. Setelah semuanya selesai, akan aku lepaskan. Shen Yi tidak mau menunjuk Yao Yisuan. Bukti-bukti itu hanya bisa membuktikan dia selingkuh dan menggunakan uang perusahaan. Tapi tidak bisa langsung membuktikan dia pembunuh. Meski tak bisa langsung bikin dia masuk penjara. Aku juga akan buat dia tidak dapat sepeser pun. Pasti rasanya dikejar utang rentenir juga tidak enak. Ranran. Kamu suruh aku datang karena kamu mau maafkan Yi, kan? Yi itu cuma sedang salah pikir sesaat. Dia kan pamanmu. Dia. Haha. Aku suruh kamu datang mau tanya kamu. Keduanya anak kandung juga. Kok kamu tega suruh aku mati? Kenapa keluarga Jiang tidak memperlakukanmu dengan baik? Kenapa kamu begitu keran-ran? Kamu tahu apa? Kamu cuma anak angkat. Kalau bukan karena ayahmu, aku tak mungkin berpisah lama dengan ayah Yi. Kalian keluarga Jiang.
Kalian keluarga Jiang yang merusak kami. Kalian yang berhutang. Kalian yang berhutang pada Yi. Waktu menikah tidak bilang tidak mau. Sekarang malah bilang memisahkan keluarga. Kamu tidak malu. Maafkan Mama, yang mulia. Kamu maafkan Tante saja ya. Kamu suruh aku maafkan seseorang yang mau membunuh aku. Daripada kamu datang minta maaf padaku, mending kamu bujuk Yi. Suruh dia tunjuk dalang sebenarnya, jadi dia bisa dapat hukuman lebih ringan, soal kamu. Aku tidak akan tuntut kesalahanmu. Tapi kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Kakak. Utang rentenirmu, berani kamu tanggung. Aku pasti akan bayar. Sudah bukan menantu keluarga Jiang lagi. Kamu pakai apa mau bayar? Oke. Kakak, beri aku waktu sedikit. Aku pasti akan mengembalikannya. Baiklah, aku beri kamu beberapa hari lagi. Kalau kamu berani bohong padaku, kamu tahu akibatnya. Ah. Xiushan. Kamu yang memaksa aku. Kamu datang buat apa? Aku masih anggap kamu adik perempuanku. Aku ingatkan kamu sekali lagi, serahkan Yo Yisuan. Kamu di dalam sana bisa saja mendekam seumur hidup. Dia di luar bebas hidup enak. Kamu mau apa? Anak kita. Akhirnya resmi jadi bagian keluarga Jiang. Kalau sampai bocor, kita berdua bisa celaka. Kalau begitu anak kita nanti bagaimana? Tenang, aku pasti nggak akan mengkhianatimu. Nanti kamu cuma perlu jaga anak kita dengan baik. Lalu meneruskan keluarga Jiang. Hahaha. Aku memang mau ambil semua yang kamu punya. Aku adalah anaknya atau statusnya. Jiangshan, suamimu yang paling mencintai adalah aku. Haha. Kamu pasti sedih ya, kamu salah. Selain kepentingan, Yo Yisuan gak cinta siapapun. Lihat kamu begitu setia. Aku juga gak ada kata lain. Sayang, kamu benar-benar gak bisa maafkan aku. Yo Yisuan, kamu gak mengaku bersalah. Aku gak mau bicara sama kamu. Ruo Yisuan, kamu ngapain sama anaknya? Sayang. Suara anak kita enak didengar nggak? Walaupun kamu sembunyikan dia rapat-rapat. Tapi aku kan ayahnya. Masa aku nggak boleh ketemu dia? Yo Yisuan, jangan sakiti anaknya. Semua bisa kita bicarakan. Sayang. Aku kangen kamu. Sayang, aku benar-benar kangen sama kamu. Kalau kamu nggak izinkan aku ketemu kamu, aku nggak bisa jamin anak kita nanti jadi apa. Oke deh. Oh iya. Sayang. Aku datang sendiri ya. Aku pergi sendiri. Aku segera pergi. Ah. Keluarga Qin pakai anak sebagai ancaman ke Jiangshan. Mereka mau ngapain sama anaknya? Juning, jangan bicara dulu. Aku harus lihat dulu anaknya bagaimana. Ada apa? Guru, ini bukan jalannya ke villa. Ran, kamu nakal. Ah. Suisuan, kamu sebenarnya mau ngapain sama anaknya? Aku sudah tahu kamu gak bakal pergi dengan tenang. Makanya aku putuskan untuk antar kamu cari dia sendiri.
Jangan coba-coba telepon kakakmu juga. Di mobil ini kamu. Ayolah, lepaskan. Lepaskan. Ah ah. Ha. Hahaha. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ahahaha. Ahaha. Sayang. Sayang, kamu lari kemana? Aku suami baikmu. Kok kamu takut sama aku? Apa? Aku cuma mau ketemu kamu. Mau mulai lagi sama kamu. Apa kamu gak mau ketemu lagi sama anak kita? Sayang. Ada. Kalau enggak, kamu gak bakal ketemu anak lagi. Hei. Aku sudah nemu kamu. Kamu sebenarnya mau apa? Sayang, kamu percaya. Aku benar-benar mau hidup baik sama kamu. Tapi kenapa setelah nikah sama aku, kamu masih kuasai perusahaan? Kalau kamu kasih aku perusahaan, aku mana mungkin pinjam uang dengan bunga tinggi? Gimana kalau gini? Kamu cabut surat cerainya. Kita mulai lagi sebagai keluarga bertiga. Mulai lagi. Kalau Shen Yi gimana? Kamu nggak suka dia lagi? Mana mungkin aku suka dia? Dia yang dulu goda aku. Aku juga kena pengaruh dia, sampai buat keputusan bodoh. Biarkan dia mati di tanganku. Kita mulai hidup baik sebagai keluarga bertiga. Begitu ya. Lihat. Aku memang benar mau bawa kamu ketemu anak. Yo Yisuan, kamu mau ngapain? Itu anak kandungmu loh. Anak yang bisa buat orang tua rujuk. Anak masih ada alasan untuk hidup. Sayang, pikirin baik-baik. Aku janji sama kamu. Lepaskan anaknya. Kamu mau ngapain sama anakku? Keluar. Kalau nggak keluar, aku nggak bakal dengar kata hati kamu yang sebenarnya. Aku juga nggak tahu kamu sampai ancam Jiang Ran, sampai mau nyakitin anak kita. Itu bukan anakmu. Itu anaknya Jiang Ran. Shen Yi kira itu anaknya dia. Dia nggak tahu, aku sudah tukar anaknya kembali. Kamu tetap anakku, kita jelas sudah sepakat. Asal kita cukup sayang, kamu akan merawat anak kita dengan baik, lalu membuatnya mewarisi keluarga Jiang. Itu bukan anakmu.
Anak Jiangran sudah lama kamu buang. Kamu demi mengancam Jiangran, malah berani menyakiti anak kita. Yo Yisuan, kamu tega bohongi aku lagi. Yo Yisuan, aku sudah berbuat banyak untukmu, tapi kamu bohongi aku seperti ini. Apa kamu nggak peduli sama aku dan anak kita? Dasar kamu terlalu tinggi anggap dirimu. Kalau bukan karena kamu yang dulu ngotot mendekatiku, aku nggak bakal tertarik sama kamu. Kalau bukan karena kamu bodoh dan tolol, dia nggak akan sampai seperti sekarang ini. Ternyata selama ini kamu bohongi aku. Aku bahkan rela menanggung dosa dan masuk penjara karena kamu. Semua ini karena kamu sendiri yang cari masalah. Kamu pantas masuk penjara. Kamu cuma bisa nyalahin diri sendiri karena orang lain pegang kelemahanmu. Serahkan anak itu padaku. Selama kita masih punya anak, masih ada kesempatan untuk bangkit lagi. Jangan sakiti anakku lagi. Aku bilang sekali lagi dengan tegas, serahkan anak itu padaku. Dokter Yo, kamu benar-benar nggak punya hati. Serahkan padaku. Aku akan bunuh kamu. Yah, yah. Yeah. Aku akan bunuh kamu. Ah. Ran. Kakak, Ran, jangan takut. Aku ada di sini kok. Yo Yisuan dan Shen Yi sudah meninggal. Nanti tak ada lagi yang sakiti kamu. kakak, kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Ada yang mengirim pesan padaku. Bilang anak itu dibawa orang. Ayahku. Kenapa kamu membunuh Hi? Kenapa bukan kamu yang mati? Apa kamu memang ingin aku mati? Itu kamu. Kamu yang membunuh Hi. Cukup, ini gak ada hubungannya sama Ran. Yang membunuh dia adalah Yo Yisuan. Ran. Ini bukan salahmu. Aku tahu. Meskipun kamu pernah berusaha membunuh aku. Tapi bagaimanapun juga, kamu akhirnya menyelamatkan aku dan anak kita. Kamu tenang saja. Aku akan membesarkan anakmu dengan baik. Pasti tidak akan seperti ayahnya. Ah. Ah. Kamu adalah Hiku. Kakek. Ini permen favoritmu. Ayo cepat makan. Lihat dengan jelas, aku bukan Yi. Ah. Yiku ada di sini. Mama akan bawa kamu pulang. Mama tidak akan ninggalin kamu lagi. Tidak akan ninggalin kamu. Oke, Kita berdua pergi aja.